Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, Bu Septi akan membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Jadi kalian sudah masuk ke subtema 2 ya. Oke, persiapkan bukunya, pensil, dan penghapusnya. Agar kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian langsung jawab ya. Sebelum kita mulai penjelasan hari ini, kita baca sama-sama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menirukan gerakan tumbuhan, mengungkapkan permintaan maaf, dan mengenal aturan bermain bersama teman. Sikap yang akan dikembangkan adalah percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, sekarang pembelajaran 1 dan 2 ini cukup banyak ceritanya. Jadi Bu Septi harapkan kalian menyimak dengan baik ya Nak ya. Pengalaman bersama teman. Apakah kalian pernah berolahraga bersama teman? Biasanya olahraga apa yang kalian lakukan? Berolahraga bersama teman itu merupakan pengalaman yang mengesankan. Olahraga dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau kelompok. Olahraga yang dilakukan secara berpasangan, misalnya gerakan menggantung. Kalian dapat minta tolong teman untuk menghitung lamanya bergantung. Selain menyenangkan, olahraga bersama teman juga membuat tubuh kalian menjadi sehat. Ya, langsung kita ke berlatih menirukan gerak pada tumbuhan. Hari Minggu adalah hari ini adalah hari Minggu. Melani sama teman-temannya pergi ke sanggar. Sanggar merupakan tempat untuk kegiatan seni ya. Bu Rati merupakan guru tari. Di sanggar tari, Melani berlatih menari bersama teman-temannya. Mereka menari menirukan gerakan tumbuhan. Kalau kemarin kalian belajar menirukan gerakan hewan, sekarang tumbuhan. Gerakan tumbuhan itu misalkan kayak gerakan menguncup, gerakan bertangkai lebar, itu disebutnya gerakan menirukan tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang ukurannya kecil, besar, tinggi, ataupun rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tapi dia bergerak pasif. Apa sih gerak pasif? Gerak pasif merupakan gerakan akibat dari rangsangan luar. Misalnya tertiup angin, dia kan langsung bergerak. Atau yang dihinggapi kupu-kupu, atau yang disebabkan oleh cahaya. Bunga itu mula-mula kuncup, kemudian berkembang dan mekar. Kupu-kupu itu sangat suka hinggap di bunga. Tangkai bunga berayun-ayun ketika kupu-kupu hinggap. Tumbuhan juga dapat bergerak jika ditiup angin. Misalnya pohon kelapa yang bergerak ditiup angin. Apakah kalian dapat nyebutin yang tadi Bu Septi apa saja gerakan yang bisa kita contohkan? Ya, nih contohnya. Nah, sekarang boleh bangun. Kalian lihat tumbuhan rendah itu seperti apa ya. Kakinya ditekuk. Lalu tumbuhan tinggi, tangannya diatasin ya. Lalu tumbuhan bertangkai lebar ya. Tangannya
lebarkan. Lalu tangkai berayun-ayun ya, digoyang-goyangin tangannya. Lalu ada tumbuhan menjulang ditiup angin, menjulang tinggi ditiup angin. Lalu ada yang tumbuhan menguncup. Ini adalah macam-macam yang bisa kalian lakukan untuk menirukan gerakan tumbuhan. Biasanya ini gambar keluar pada soal nanti. Jadi harus dihafal ya nak ya. Oke, sekarang meminta maaf kepada teman. Mereka menirukan hari ini, Wayan berlatih menirukan gerak pada tumbuhan bersama-sama temannya. Mereka menirukan gerakan pohon, kelapa yang ditiup angin. Ibu guru membimbing Wayan dan Ahmad untuk melakukan gerakan dengan benar. Tak sengaja, ketika memperagakan gerakan tubuh, Ahmad itu nggak sengaja nyenggol tangan Wayan. Lalu apa? Ahmad segera minta maaf kepada Wayan. Wayan, maaf aku tidak sengaja menyenggolmu tangan. Kata si Ahmad. Kata Wayan, tidak apa-apa Ahmad. Mereka berjabat tangan setelah Ahmad meminta maaf. Wayan dan Ahmad melanjutkan gerakan meniru tumbuhan. Nah, tadi setelah kita baca, kita jawab sama-sama ya. Apakah yang dilakukan Wayan dan teman-temannya? Menirukan gerakan pohon. Apa yang terjadi antara Wayan dan Ahmad? Ahmad tidak sengaja menyenggol tangan Wayan. Bagaimana sikap Ahmad kepada Wayan? Segera meminta maaf. Bagaimana sikap Wayan terhadap Ahmad? Memaafkan Ahmad. Apa pendapat kalian tentang sikap yang ditunjukkan Ahmad dan Wayan? Sikapnya sangat bagus untuk ditiru. Jika salah harus segera minta maaf dan harus memaafkan juga ya. Nah, di sini ada gambar ya, perbuatan. Nah, di sampingnya itu ada kolom ungkapan yang diucapkan. Ungkapan apa? Ungkapan maaf. Oke, nomor 1. Apa itu? Kesenggol bukunya jatuh ya nak. Apa yang dikatakan laki-laki itu? Maaf Rasti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Lalu yang kedua, airnya tumpah. Maaf ibu, aku tidak sengaja menumpahkan air. Dan yang ketiga, menyenggol kan? Maaf Wayan, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu. Dan yang keempat apa? Maafkan aku Rina, aku hampir menjatuhkan bukumu. Dan yang terakhir adalah, Rina, maaf aku tidak sengaja menginjak kakimu. Jadi kalau salah itu segera minta maaf, bukan malah marah balik. Oke. Nah, di sini kalian nanti bisa menuliskan ungkapan permintaan maaf ya. Kita lanjut saja. Pengalaman bermain bersama teman. Hari ini Ana dan Rasti bermain bersama di rumah Rasti. Mereka bermain monopoli milik Rasti. Ibu membawakan minuman dan makanan kecil untuk Rasti dan Ana. Ibu juga menemani mereka bermain. Pada saat bermain, Ana tidak sengaja menumpahkan minumannya di mainan monopoli Rasti. Mainan monopoli Rasti itu jadi basah dan rusak terkena minuman. Ana segera pamit pulang. Rasti merasa sedih karena apa? Karena permainan monopoli rusak. Monopolinya rusak. Ibu menghibur Rasti agar tidak sedih. Nah, oke, kita jawab sama-sama. Apa isi bacaan di atas? Bermain monopoli bersama Rasti. Apakah kesalahan yang dilakukan Ana? Tadi ngapain dia? Tidak sengaja menumpahkan minuman Rasti. Menurut pendapat kalian, bagaimana sikap Ana? Tidak bertanggung jawab. Jadi dia langsung pamit pulang. Nggak minta maaf sama sekali ya. Lalu yang keempat, bagaimana perasaan Rasti? Sedih. Dan yang terakhir, apakah yang seharusnya dilakukan Ana? Meminta maaf kepada Rasti seharusnya. Oke, lanjut lagi kita ke aturan bermain. Kalau yang merasa ngantuk dengerin Septi cerita, boleh kalian wudhu dulu, minum dulu ya, di stop dulu videonya. Nanti kalau kalian sudah merasa segar, boleh kalian
Lanjutkan lagi menyimak videonya. Aturan bermain bersama teman. Apakah kalian suka bermain bersama teman? Permainan apa yang kalian lakukan? Bermain bersama teman itu sangat menyenangkan. Namun, kalau bermain itu kalian ada hal yang harus kalian patuhi. Jika minjem mainan, kalian harus menjaganya agar tidak rusak. Kalau minjem mainan, harusnya kalian izin. Kalau selesai bermain minjem mainan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika teman ingin meminjam mainan kalian, kalian juga harus minjemin. Ketika bermain, kalian harus menaati peraturan. Menaati peraturan membuat permainan menjadi adil dan menyenangkan. Yang di sini menentukan gambar yang sesuai dengan aturan, beri tanda centang pada kotak yang gambar yang sesuai dengan aturan bermain. Lalu ya, oke, yang mana yang sesuai dengan aturan bermain? Nomor pertama. Lalu yang mana lagi? Yang ini nih, bermain bersama lalu ada lagi? Tidak ada lagi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menulis surat permintaan maaf, melakukan gerakan bertumpu. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Memaafkan. Apa sih manfaat memaafkan itu? Manfaat memaafkan itu adalah yang pertama bisa menyelesaikan masalah. Dengan minta maaf, kalian juga terbebas dari rasa bersalah. Jika ada yang telah minta maaf, kalian harus memaafkan. Kalau saling memaafkan, itu dapat mempererat tali persahabatan. Ya, oke. Nomor 1, apakah yang kalian lakukan jika melakukan kesalahan? Kalian harus minta maaf. Yang kedua, apakah yang kalian lakukan jika orang lain meminta maaf? Memaafkan. Dan yang terakhir adalah, apakah manfaat saling memaafkan? Ya, saya dapat mempererat tali persahabatan. Ya, nah. Di sini perhatikan gambarnya ya, mendiskusikan cara minta maaf. Bagaimana cara minta maaf? Gambar 1 ya. Kita buat ceritanya berdasarkan gambar yang ini. Ya. Oke, nomor 1. Ahmad dan Wayan bermain sepeda bersama. Wayan tidak sengaja menabrak sepeda Ahmad. Akhirnya Ahmad terjatuh dari sepeda. Wayan segera membantu Ahmad yang terjatuh dari sepeda. Wayan membantu Ahmad berdiri lalu duduk di trotoar. Wayan meminta maaf kepada Ahmad karena tidak sengaja menabrak. Ya, oke, nomor 1. Apa yang dilakukan Wayan dan Ahmad? Bermain sepeda. Mengapa Wayan minta maaf? Karena tidak sengaja menabrak. Apa yang dilakukan Wayan ketika Wayan meminta maaf? Memaafkan. Bagaimana pendapat kalian sikap Wayan yang meminta maaf kepada Ahmad? Baik untuk ditiru, jika salah sebaiknya langsung minta maaf. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Ahmad yang mau memaafkan Wayan? Itu adalah perbuatan terpuji. Ya. Sekarang kita langsung menuliskan surat permintaan maaf. Hari ini Ahmad ingin bermain sepak bola di lapangan. Ahmad akan bermain bersama teman-temannya. Setelah berpamitan, Ahmad pergi ke lapangan. Ahmad keluar rumah dengan berlari. Dia tidak sengaja menendang ember di depan rumah. Air di dalam ember itu tumpah membasahi teras. Ahmad pergi dengan rasa bersalah. Di sekolah, bu guru menyampaikan pentingnya meminta maaf. Ahmad ingin meminta maaf kepada ibu-ibunya. Ya, jadi ini adalah tadinya dia nggak mau minta maaf, tapi setelah dinasihatin bu guru, akhirnya Ahmad ingin meminta maaf kepada ibunya. Oke, kita langsung ke melakukan gerakan bertumpu ya. Ahmad sudah selesai menuliskan surat untuk ibunya. Ibunya juga memaafkan Ahmad. Ahmad terbebas dari rasa bersalah. Itu adalah manfaat meminta maaf. Sekarang Ahmad ingin berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Ana memberikan contoh gerakan bertumpu kepada Ahmad. Perhatikan gambarnya bagaimana bertumpu pada kursi. Yang pertama,
Tangan kanan bertumpu pada kursi dan berdiri menggunakan kaki kanan, ya. Lalu yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Yang ketiga, ulangi gerakan dengan tumpuan menggunakan tangan kiri. Yang keempat, sapukan kaki kanan arah depan, samping, hingga belakang. Dan yang terakhir adalah lakukan gerakan secara berulang-ulang. Itu yang disebut gerakan bertumpu dengan kursi. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Usepti ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.